Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Devandio Kenan Robert, NIM 415181110170. Hal ini saya akan mencoba untuk mempresentasikan tugas besar kedua, mengantar cloud computing. Di sini saya akan mencoba untuk membahas materi yang pertama IoT dalam berbagai bidang, yang pertama ada IoT dalam berbagai bidang, yang kedua aplikasi IoT, yang ketiga pengertian IoT, prinsip kerjanya, perangkat-perangkatnya, implementasinya, kelebihannya, kekurangannya, dan yang terakhir tren di masa yang akan datang. Sama pengertian IoT. Internet of Things atau sering disebut IoT adalah sebuah gagasan di mana semua benda di dunia nyata dapat berkomunikasi satu dengan yang lainnya sebagai bagian dari suatu kesatuan sistem terpadu menggunakan jaringan internet. Jadi IoT ini terdiri dari internet dan ada controller yang nanti bakal menggerakkannya. Semua tujuannya adalah untuk mempermudah kegiatan kita dalam melakukan kegiatan sehari-hari. Misalnya CCTV yang terpasang di sepanjang jalan dihubungkan dengan koneksi internet yang disatukan di ruang kontrol yang jaraknya mungkin puluhan kilometer. Atau sebuah rumah cerdas yang dapat di-manage lewat smartphone dengan bantuan koneksi internet. Nah, itu contoh-contoh IoT, contoh kecilnya. Yang kedua, prinsip kerja IoT. Dasar prinsip kerja perangkat IoT adalah benda di dunia nyata diberikan identitas unik dan dapat dikendali di sistem komputer dan dapat direpresentasikan dalam bentuk data di sebuah sistem komputer. Misalkan begini, kayak kita mau mengetahui suhu ruangan misalkan. Misalkan jika kita mengetahui suhu ruangan, kita memerlukan termometer. Itu cara manual selama ini kita lakukan. Tapi dengan IoT, kita bisa membuat suatu controller yang di situ terdapat sensor suhu. Dan nanti itu bisa controller itu kita bisa konekkan ke servernya, misalkan menggunakan Raspberry. Nah, nanti itu kita bisa tampilkan dashboardnya. Jadi kita bisa mendapatkan banyak keuntungan dari yang pertama, kita tidak perlu datang ke lokasi. Misalkan kita masang controller di ruangan A, tapi kita naruh servernya di ruangan B dan dashboardnya di ruangan B. Berarti kita bisa melihat suhu secara real time tanpa harus datang ke sana. Itu kira-kira seperti itu. Dengan cara memanfaatkan sebuah argumentasi program yang dimana tiap-tiap perintah argumennya itu menghasilkan sebuah interaksi antara sesama mesin yang terhubung secara otomatis tanpa campur tangan manusia dalam jarak berapapun. Itu keuntungan IoT. Nah, perangkat-perangkatnya apa aja? Nah, IoT ini terdiri dari sensor yang nanti bisa dirakit menjadi sebuah controller. Sensornya berfungsi sebagai penerima atau pengoleksi informasi tentang apa yang ingin dimonitor. Misalnya suhu, sensor suhu yang tadi aku bilang. Untuk mendapatkan informasi suhu, atau kamera, atau mikrofon, dan lain-lain. Terus kita butuh CPU. Nah, CPU-nya ini untuk bisa dijadikan servernya, seperti yang tadi saya bilang itu, dia bisa menggunakan Raspberry, atau Raspberry Pi, atau Arduino Mega. Nah, komputer zaman sekarang tuh udah nggak perlu lagi berbentuk laptop atau komputer gitu. Khusus untuk membuat perangkat IoT kita membutuhkan komputer kecil nih. Misalkan yang tadi saya bilang Raspberry Pi atau Arduino atau perangkat kecil lainnya kayak Latte Panda pun bisa. Nah, untuk sistem operasinya, embedded device untuk perangkat IoT memerlukan sistem operasi khusus karena perangkat IoT berukuran kecil dan memiliki spesifikasi yang minim. Nah, ini lanjut lagi. Nah, ini jalur komunikasi. Setelah sensor sudah mengkoleksi informasi dan CPU sudah mengolah. Nah, terus dan dapat menentukan berdasarkan informasi yang diterima, maka perangkat IoT menentukan jalur komunikasi untuk mengirim data yang telah diolah ke user, bahkan ke server pusat. Media komunikasi di sini berupa Bluetooth, Wi-Fi, atau sejenisnya. Keluarannya itu, keluaran itu outputnya, hasilnya. Misalkan di sini merupakan action dari program yang terpasang di CPU, seperti mengirim informasi ke server pusat.
Jika memenuhi kondisi tertentu, maka misalkan misalkan nih sensor sudah ngebaca, semua sudah lewat jalurnya semua sudah terbaca, maka outputnya seperti apa? Kayak misalkan kita masang sensor lampu. Sensor mendeteksi ada orang, maka di situ lampu akan nyala. Jika orang itu pergi, maka lampu akan mati. Atau alarm, atau menampilkan data di layar dashboard tadi, misalkan seandainya kayak suhu secara real time-nya gimana. Nah, implementasinya mesin dibuat agar pekerjaan manusia lebih mudah. Jadi, setiap kegiatan yang berulang, maka itu bisa dihilangkan atau diganti dengan IoT agar supaya menjadi otomatis. Kayak misalkan AC. Seandainya AC, kita sebagai manusia tidak luput dari kesalahan. Kita terkadang lupa mematikan AC. Nah, itu akan membuang-buang energi ya. Jadi kita bisa dengan IoT ini kita bisa masang controller. Jadi di situ kita taruhkan sensor. Ketika misalkan seandainya sensor pendeteksi, jika ada sesuatu yang bergerak atau apa, misalkan kayak contoh manusia datang, maka otomatis akan nyala itu AC. Tapi ketika manusia itu pergi, AC akan mati. Seperti itu kira-kira. Jadi kan itu kegiatan yang berulang dan itu bisa semuanya bisa diotomatis. Implementasi IoT dalam bidang keamanan di zaman yang canggih ini, hampir semua perangkat yang terpasang di sebuah infrastruktur kompleks menggunakan bantuan perangkat IoT untuk mengatur kinerja dari sistem yang ada. Misalkan kayak kamera juga, sedangkan ruang kontrol yang berada entah di mana. Nih, contoh implementasinya dalam bidang medis bisa menggunakan RFID atau NFC tag. RFID itu kayak kartu e-tol, e-money yang dipasang pada perangkat medis untuk memudahkan pengolahan maintenance alat. Cukup dengan scan, maka informasi tentang alat tersebut muncul. Pemasangan sensor detak jantung, sensor yang lain pada pasien terhubung di ruang pusat kontrol. Monitoring lingkungan. Nah, ini IoT dapat berguna untuk melihat kondisi air secara real time di waduk irigasi. Nah, misalkan ya, kayak ada waduk atau danau atau gimana. Nah, kita misalkan atau aliran irigasi. Nah, kita mau mengetahui pH-nya, sifatnya asam atau basa misalkan. Selama ini mungkin kita untuk mengetahui itu kita mesti datang ke lokasi, lalu ngecek pakai kertas lakmus atau apa. Nah, itu kan kegiatan yang berulang dan itu kita bisa otomatisin dengan cara menggunakan sensor pH. Jadi sensor pH ditaruh, kita buat pontonnya, bikin kapal misalkan untuk naruh sensornya segala macam. Nanti itu kita bisa konekin ke internet, lalu kita bisa buat dashboardnya di kantor atau di suatu ruangan kontrol gitu. Jadi kita bisa mendapatkan output yang real time tanpa kita harus ngecek tanpa apa. Jadi semua otomatis, kita tinggal melihat hasilnya saja. Ini untuk pergudangan. Nah, misalkan nih kayak yang tadi yang tak bilang, ada misalkan AC split. Jika Anda lupa mematikan, maka biaya listrik berjalan terus. Terus misalkan gedung dan perkantoran dapat lebih dioptimalkan seluruh fasilitas yang ada, baik untuk penghematan listrik maupun untuk pengendalian gedung terintegrasi. Contoh, gedung kayak misalkan tuh di gedung tuh kayak ada sensor pintu otomatis di mall-mall. Nah, itu kan sensor ketika ada sesuatu yang bergerak maka pintu akan terbuka. Ketika sudah lewat maka pintu akan tertutup. Itu salah satu contoh implementasi IoT. Kelebihannya di data, semakin banyak informasi yang diperoleh, semakin mudah untuk menentukan tindakan yang tepat. Namanya komputer itu kan kita semuanya lognya jadi kayak ada gitu loh. Nih, biarkan mesin yang melakukannya sesuai algoritma yang kita inginkan selain cepat juga agar kuat. Terus untuk trackingnya dalam sistem inventory, dalam bantuan komputer akan mudah untuk mengecek persediaan, lakukan lokasi dan kualitas. Nah, jadi kita kayak bisa melihat log-lognya gitu. Pokoknya kita bisa memanfaatkan datanya. Misalkan kayak di tanggal sekian, ini kenapa, sensor ini ngapain, begini-begini gitu. Dan untuk waktu. Nah, untuk waktu itu keuntungannya adalah real time. Jadi misalkan saat ini suhu 36 nih di ruangan ini.
Di dashboard pun langsung 36 tanpa kita harus datang dulu atau apa. Jadi kita bisa memonitornya secara langsung, memonitoring secara real time juga. Kalau misalkan bayangin kalau misalkan nggak ada bantuan mesin, misalkan kayak seandainya nih di IT misalkan di data center, ruangan mesti dingin. Tapi kita mesti melakukan pengecekan, misalkan sejam sekali atau 2 jam sekali. Itu kan makan waktu dan itu merupakan kegiatan berulang yang sebenarnya itu bisa diminimalisin dengan IoT ini, dengan komputer ini. Jadi kita tinggal pasang sensor saja. Nah, dari sensor itu ngebaca, maka hasilnya bisa ditampilkan di dashboard-nya itu. Itu salah satu contohnya juga. Lalu dari biaya. Nah, karena ini kan dari perangkat-perangkat kecil aja, sensor-sensor aja biasanya biaya tidak terlalu mahal dan efisien. Tidak terlalu tinggi biaya dibanding beli mesin-mesin yang mahal, yang besar-besar. Nah, kekurangannya compatibility. Bisa kita tahu bahwa tidak ada standarisasi penggunaan sensor seperti penggunaan USB. Ketika sebuah sistem dengan IoT device mengalami kerusakan, maka kita harus membeli ke vendornya atau menggantinya. Ya, kayak nggak ada standarisasinya aja, sensornya bebas sesuai kebutuhan aja gitu. Complexity. Di balik kemudahan yang disajikan, di sana ada sebuah IoT modul yang dirangkai secara kompleks untuk menerima dan mengolah informasi ini seperti controllernya gitu. Terus untuk safety-nya, nah safety-nya ini seperti perangkat program komputer, namanya program komputer itu rawan tindakan hacking. Baru-baru ini terjadi serangan DDoS besar-besaran yang disinyalir berasal dari perangkat IoT yang telah dihack dan dijadikan botnet untuk melakukan serangan ini. Jadi sekali lagi diperlukan tenaga ahli untuk mengamankan perangkat IoT dari serangan hacker. Itu keamanan namanya sistem komputer kan. Tren di masa yang akan datang. Tren Internet of Things semakin berkembang luas saat ini. Teknologi dengan konsep perangkat yang mampu mentransfer data tanpa perlu terhubung dengan manusia, melainkan internet sebagai medianya. Sederhananya manusia tidak perlu mengontrol benda. Seperti yang tadi saya sudah bilang, kita tidak perlu mengontrol secara langsung, melainkan manusia bisa mengontrol benda tersebut dari jarak jauh atau smartphone masing-masing. Kerennya di situ IoT. Di Indonesia kegunaan IoT bisa untuk smart city juga, kota pintar. Ini IoT dalam berbagai bidang. Dari aplikasi energi, tingkat energi telah meningkat menjadi naluri yang hebat individu dan organisasi. Keduanya mencari cara untuk mengurangi dan mengendalikan konsumsi energi. Smart meter dan smart grid digunakan untuk memonitor konsumsi energi. Dia dapat mendeteksi ancaman terhadap kinerja dan stabilitas ekstrim. Terus ada untuk di dunia kesehatan, kayak contohnya ada jam tangan cerdas. Di bidang kesehatan ada jam tangan cerdas kayak yang bisa mendeteksi detak jantung ketika kita berlari, dapat berapa kilo, segala macam itu kan semuanya kita tahu secara otomatis, bukan kalau zaman dulu ngitung senam tuh tangan dipegang begini, kita hitung dalam waktu 1 menit berapa, sedangkan kita bisa otomatisin jika menggunakan IoT. Itu salah satu keunggulannya dalam bidang kesehatan. Nah, dalam bidang edukasi, IoT memberikan bantuan edukasi yang membantu dalam memenuhi kesenjangan dalam bidang pendidikan, tidak hanya meningkatkan kualitas pendidikan, tapi juga mengoptimalkan biaya dan meningkatkan manajemen dengan memberikan respon dan kinerja siswa. Terus untuk kepemerintahan, pemerintah bisa membuat smart city atau kota pintar menggunakan solusi IoT. IoT meningkatkan sistem dan layanan angkatan bersenjata juga bisa memberikan keamanan yang lebih baik di seluruh perbatasan. Terus bisa juga untuk kayak memonitor secara real time layanan mereka seperti perawatan kesehatan, transportasi, pendidikan, dan lain lagi. Masih banyak lagi kayak di lampu e-tilang menggunakan CCTV pun itu kan IoT juga. Terus untuk polusi udara dan air, seperti yang saya bilang tadi, air itu bisa menggunakan sensor pH, dan kalau di udara kita bisa menggunakan sensor debu. Nah, jadi di situ kita bisa melihat curahnya itu seperti apa, hasilnya dari sensornya itu secara real time. Misalkan di hari Senin,
polusinya seberapa, di hari Selasa seberapa, dan itu kita bisa dapatkan di satu dashboard aja, kita bisa lihat di situ. Dan untuk kita juga bisa melihat data-data yang sebelumnya, itu lebih enaknya lagi. Setelah itu aplikasinya ada NetSmart Thermostat, salah satu teknologi Internet of Things di Indonesia yang sudah banyak dicicipi oleh masyarakat Indonesia. Ini ada juga August Smart Lock. Dengan kunci pintar ini Anda tidak perlu kunci lagi untuk membuka pintu ketika Anda tiba di rumah. Anda dapat memberikan kunci tamu untuk teman-teman atau siapapun yang Anda mau. Smart Security, di masa lalu detektor gerakan adalah tentang perangkat yang paling canggih yang dapat Anda gunakan untuk mengamankan rumah Anda terhadap penyusup. Monitor rumah saat ini sudah jauh lebih maju. Bisa menggunakan video, audio, deteksi gerak, sirine, kualitas suhu, sensor kelembapan. Mungkin sekian dari saya yang bisa saya presentasikan di tugas besar kedua ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.